Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu peserta kelas program belajar dari rumah dalam perspektif pendidikan keluarga. Pada hari ini kita akan memulai kegiatan diskusi tanya jawab yang akan membahas tentang belajar dari rumah dalam perspektif pendidikan keluarga. Untuk peserta yang belum absensi, saya mohon untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah ada di layar Bapak Ibu agar dapat melancarkan proses kami dalam membuat sertifikat untuk peserta yang ikut dalam kegiatan hari ini. Selain kita live melalui Room Webex ini, kita juga live melalui channel YouTube kami di BP PAUD Dikmas DIY. Jadi bagi rekan-rekan Bapak Ibu apabila yang ingin bergabung masuk ke kegiatan ini dapat mengakses di link di channel kami di BP PAUD Dikmas DIY. Untuk Bapak Ibu yang sekiranya kemarin ingin mengikuti kegiatan ini namun tidak dapat masuk ke Webex karena memang kuota dari Webex ini sangat terbatas. Ini sudah masuk di Webex sejumlah berapa yang sudah masuk ke room. Iki nek tanda video, ini nek tanda 35 dari pendaftar sekitar 185 orang. Masih kita tunggu untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lain yang belum bergabung. Dan di live streaming ada sekitar 14 yang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan salah satu agenda dari kami Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kegiatan ini, kita juga menyelenggarakan kegiatan lain besok pada tanggal 4, implementasi tentang pendidikan kesetaraan pada era new normal. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat bisa mengakses juga di live streaming YouTube. Untuk linknya nanti bisa dicek di sosial media kami di Instagram, di Facebook atau di Twitter. Untuk Instagram akunnya langsung di search BP PAUD Dikmas DIY. Di situ juga ada berbagai informasi tentang kegiatan Balai Pengembangan PAUD Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambah atau belum ya? Kita cek dulu. Sudah ada 49 partisipan bergabung lewat Webex. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan pada hari ini kami mohon untuk menonaktifkan mic di laptop atau di HP agar tidak ada gangguan atau noise pada saat acara berlangsung. Jadi bagi peserta yang lain juga bisa mendengarkan materi dengan nyaman. Peserta pada pagi hari ini sejumlah 185 peserta yang sudah mendaftar lewat link registrasi yang sudah kami sebarkan beberapa hari yang lalu. Dan saat ini sudah bergabung 49 peserta. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dan belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir, baik yang mengakses lewat Webex atau lewat YouTube.
Untuk link absensi, saya share kembali. Ini silahkan untuk mengisi absensi di daftar hadir kelas program. Bisa langsung diklik di Google atau di Mozilla. Untuk peserta pada pagi hari ini tidak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta saja, tapi ada juga dari daerah-daerah yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Maluku, Sulawesi. Jadi kita sangat mengapresiasi atensi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini kami perkenalkan pengisi pada kegiatan hari ini. Untuk moderator nanti akan diampu oleh Ibu Endang Priyanti SPDT yang saat ini berdinas di BP PAUD dan Dikmas DIY. Jabatan beliau di BP PAUD dan Dikmas DIY adalah pamong belajar pertama. Untuk dapat bertanya-tanya atau informasi mengenai kegiatan BP PAUD Dikmas DIY atau materi-materi tentang apa yang kami sampaikan pada hari ini nanti akan kami share pada akhir sesi acara. Materi dapat diakses. Kemudian narasumber pada hari ini adalah yang pertama Bapak Yohanes Lilik Subianto yang berdinas di BP PAUD dan Dikmas DIY. Jabatan beliau adalah pamong belajar muda. Kemudian yang kedua adalah Bapak Lil Basri Hananta. Beliau juga berdinas di BP PAUD dan Dikmas DIY dan jabatannya adalah pamong belajar muda. Untuk selanjutnya langsung saja kami serahkan acara kepada moderator pada kegiatan hari ini, Ibu Endang Priyanti. Selamat pagi, Ibu Endang Priyanti. Tes. Selamat pagi, Mas Gita. Apa suara saya terdengar? Suaranya terdengar jelas di ruang ini. Iya, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan gambaran singkat mengenai apa isi dari kegiatan kelas program belajar dari rumah dalam perspektif pendidikan keluarga. Baik, terima kasih Mas Gita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan kelas program saat ini, baik yang melalui Webex maupun live streaming YouTube. Terima kasih, tadi sudah disampaikan oleh host kita, Mas Gita, bahwa kegiatan ini diikuti dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di seluruh Nusantara. Beliau yaitu bisa diikuti dengan Ibu Ami Widyastuti. Kemudian dari Padang ada Ibu Asma Al-Husna. Dan yang paling jauh yaitu dari seberang timur, dari pulau paling timur yaitu dari Papua.
dengan Bapak Trifahtur Rahman. Saya apresiasi sekali partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, sangat besar sekali dan antusias untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Kegiatan kelas program hari ini juga diikuti dari berbagai macam kalangan, yaitu ada dari ketua dan pengelola PKBM, kepala, guru, tutor, PAUD, TKKB, SD, SMP, SMK, SPS, dan SKB. Kemudian juga ada dari mahasiswa, dari dosen perguruan tinggi, kemudian ada dari pamong belajar dan penilik dinas pendidikan. Saat ini masih dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah, serta memperoleh informasi sesuai dengan teknologi yang kita miliki. Saat ini, pendidikan dalam keluarga berperan sangat penting karena harus membantu guru dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak. Keluarga dituntut untuk mendidik dan mendampingi anak ketika belajar dari rumah untuk menggantikan peran dan tugas guru di sekolah. Kegiatan kelas program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan kita semua berkaitan dengan pendidikan dalam keluarga sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu belajar dari rumah dalam perspektif pendidikan keluarga. Baik, saat ini akan kita bahas dan diskusikan bersama dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang pamong belajar Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita sambut dan kita sapa narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Basri Hananta. Selamat pagi Pak Basri Hananta. Selamat pagi Ibu Endang. Ya, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Basri. Kemudian mari kita sambut dan kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Yohanes Lili Subianto. Selamat pagi Pak Lili Subianto. Selamat pagi Bu Endang dan kawan-kawan semua. Iya, gimana Bapak? Sehat? Sehat, gembira. Alhamdulillah. Baik. Bapak Lili Subianto ini juga seorang pamong belajar dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan bergabung bersama kita. Nanti pada saat sesi paparan materi yang pertama akan diberikan waktu selama 25 menit, kemudian dilanjutkan pada sesi paparan materi yang kedua juga akan diberikan waktu selama 25 menit. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya pada room chat. Dapat ditulis secara singkat dan langsung pada pokok permasalahannya. Kemudian jangan lupa pertanyaan tersebut ditujukan kepada narasumbernya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaannya nanti akan kita pilih untuk dijawab oleh narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kegiatan kelas program kita hari ini kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Basri Hananta, Magister Pendidikan. Kepada beliau saya persilakan untuk memaparkan materinya selama 25 menit ke depan. Silakan Bapak Basri Hananta. Oke, terima kasih Ibu Endang.
Bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir bertemu dengan Ibu Bapak semuanya. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita dapat nantinya mengikuti kegiatan ini dengan tuntas. Namun sebelumnya saya mohon izin akan menge-share naskah yang sudah kami siapkan. Sudah tampak Ibu Bapak? Belum. Jadi mohon host untuk menutup dulu, menyetop dulu. Saya belum bisa share konten. Monggo Pak. Oke, sudah tampak? Sudah, Pak. Endang? Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Oke, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan naskah yang kami siapkan sudah tampak di layar. Naskah yang kami siapkan berjudul Do the Right Thing First Time, Every Time. Kira-kira maknanya adalah kerjakan sesuatu yang benar sejak pertama kali dan setiap waktu. Mengawali sesi ini, saya akan berbagi cerita terkait dengan kejadian yang pernah saya alami. Foto ini saya ambil kira-kira pada bulan Juni tahun 2006. Jadi foto ini saya ambil ketika saya menyaksikan anak saya menerima rapat pada saat kelas. Ibu Bapak sekalian, anak saya cerita saya tadi yang saya sampaikan, mungkin teman-teman Ibu Bapak sekalian ada yang memiliki rasa kepedulian, rasa handarbeni, kemudian tidak egois dan pengertian terhadap anak. Tentu saja Ibu Bapak sekalian, kita sepakat bahwa apabila anak tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kehangatan, anak akan tumbuh secara optimal. Dan apabila itu sebaliknya, anak mungkin tidak bisa berkembang secara optimal. Jadi jangan sampai buat anak coba-coba. Ibu Bapak sekalian, hasil riset menunjukkan bahwa anak usia dini merupakan masa yang peka dan penting bagi kehidupan anak. Setiap tempaan akan membekas kuat pada kehidupan anak. Tetapi kesalahan yang menempa, apabila kita melakukan kesalahan, itu akan berdampak negatif yang bisa berjangka panjang terhadap perkembangan anak. Nah, kita saat ini oleh Mas Menteri ada kebijakan Merdeka Belajar. Tentunya Merdeka Belajar itu juga tidak hanya semangat di pendidikan, tetapi juga di dalam keluarga. Karena keluarga merupakan tempat yang pertama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak. Dari lingkungan keluarga, kita, anak-anak kita belajar mulai merangkak, berjalan, berdiri, dan melakukan aktivitas atau perkembangan yang lain. Bertutur kata, sopan santun, dan sebagainya. Ibu Bapak yang kami hormati, saya yakin kita semua menginginkan anak-anak kita, anak-anak kita bisa berkembang, baik dari aspek akademis maupun non-akademis. Nah, tentu saja satuan PAUD dan keluarga itu harus memberikan kemerdekaan atau kebebasan anak untuk berekspresi agar anak bisa berkembang secara optimal.
aktivitas anak yang bebas tentu saja bukan seperti ini. Membiarkan anak melakukan apa saja yang bisa beresiko terhadap keselamatan dan dirinya. Orang tua harus tetap bisa memfasilitasi dan peran aktif dalam kehidupan keluarga. Orang tua tentunya harus bisa memberikan suasana yang aman, suasana yang hangat, tidak ada tekanan, sehingga anak bisa bereksplorasi, bisa mengembangkan kemampuannya secara optimal. Orang tua harus bisa memberikan stimulasi terhadap perkembangan anak. Apakah anak cenderung berkembang dari kecerdasan musikalnya, apakah kecerdasan bahasanya, apakah kecerdasan matematikanya, ataupun kecerdasan yang lain. Di dalam slide ada contoh bahwa setiap anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ada anak mungkin yang gemar melukis, ada anak yang gemar dengan kegiatan kuliner, dan kegiatan yang lain. Yang jadi pertanyaan, bagaimana peran keluarga? Apakah ibu bapak sekalian sudah optimal dalam melaksanakan pendidikan, pembelajaran dari rumah ya, di masa pandemi COVID-19? Tentu saja setiap keluarga memiliki keunikan sendiri-sendiri. Setiap keluarga memiliki menjaga hubungan emosional yang hangat akan membuat anak enjoy dan nyaman untuk belajar. Suasana yang nyaman, suasana yang penuh keakraban dan positif akan membuat anak bisa belajar dengan baik. Orang tua tentunya juga harus bisa memenuhi hierarki atau kebutuhan-kebutuhan anak. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5. Kita masih ingat teori dari Maslow. Jadi yang paling mendasar adalah kebutuhan akan fisik atau fisiologis. Indang, silakan Ibu Indang. Baik, terima kasih Bapak Basri Hananta atas pemaparan materinya yang sangat bagus, yang dilengkapi dengan gambar seperti anak kecil ya Pak. Ya memang anak kecil ya Pak gambarnya. Baik, kami mohon maaf tadi materi dari Bapak Basri Hananta ada kendala teknis dan itu di luar dari kendali kita. Baik, mari kita lanjutkan materi kita yang kedua dengan narasumber kita selanjutnya yaitu Bapak Yohanes Lili Subianto. Silakan Bapak Lili, saya berikan waktu untuk memaparkan materi selama 25 menit ke depan. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Endang atas waktu yang diberikan kepada kami, Ibu dan Bapak, baik pendidik maupun Bapak Ibu di rumah, serta kawan-kawan di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat dan gembira, dan terima kasih karena Ibu dan Bapak telah dengan tekun, setia, dan penuh perjuangan mendampingi putra-putri belajar di rumah. Baik Ibu Bapak yang masih mengasuh putra-putri usia dini maupun yang barangkali sudah lebih dewasa. Karena semua belajar dari rumah. Sesi saya ini mungkin agak berbeda karena saya ingin mencoba melihat bagaimana persoalan yang kami temukan dari survei pelaksanaan belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh lembaga kantor kami, kantor BP PAUD Dikmas DIY. Mohon izin saya share konten.
Baik, saya belum berhasil membuka share konten. Tapi ada beberapa masalah yang kami temukan pada survei itu. Yang pertama, kendala teknologi, baik bagi pendidik maupun orang tua. Pada saat ada komunikasi antara satuan PAUD dengan keluarga. Mungkin ya seperti sekarang kita ini ada persoalan kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, mohon maaf, kami sedang mencoba memasukkan. Nah, sudah masuk, terima kasih. Terima kasih Mas Agung telah dibantu. Kendala teknologi komunikasi bagi pendidik dan orang tua. Entah karena sinyalnya, entah karena kuotanya, entah karena kemampuan penggunanya, karena tidak terbiasa dengan komunikasi online dan sebagainya. Sama seperti kita ini juga beberapa kali tadi menghadapi kendala. Kemudian pelaksanaan belajar di rumah itu belum memuaskan karena kendala kemampuan pedagogis orang tua. Berikutnya ada juga ditemukan kendala kebosanan pada anak akibat penugasan dengan LKS yang terus-menerus. Tentang kebosanan anak ini, agaknya tidak hanya anak yang bosan, tetapi juga beberapa kawan orang tua juga mengeluh. Sekali dua kali semangat, tapi lama-lama payah juga terus-menerus membantu mendampingi putra-putri belajar dengan LKS. Kendala berikutnya adalah keterbatasan APE. Saya kira ini bisa dipahami karena tidak semua rumah tangga itu cukup biaya untuk mengadakan APE yang sesuai dan yang mencukupi untuk putra-putri di rumah. Apalagi dengan standar APE seperti yang biasa digunakan di satuan PAUD. Nah, yang terakhir itu kendala psikologis orang tua dan anak. Kondisi pandemi, orang tua sebetulnya juga terbebani. Berbagai beban ditanggung oleh orang tua, dan juga anak-anak juga merasa tertekan juga. Mungkin anak tidak bisa bermain seperti biasanya bebas di lingkungan, atau karena kondisi orang tua yang agak tegang menjadikan anak-anak juga tidak bisa merdeka ceria seperti biasanya, mungkin karena agak takut dengan orang tuanya. Sehingga barangkali tuntutan atau harapan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Basri Hananta kurang bisa terpenuhi dalam kondisi macam ini. Kita lihat mengapa demikian. Kami pikir-pikir, kenapa ya kurang memuaskan dari kendala-kendala itu? Nah, kemungkinan yang pertama, agaknya karena konsep belajar dari rumah itu menggeser konsep belajar di satuan PAUD. Jadi konsep belajar dari rumah itu hanya menggeser dari konsep belajar di satuan PAUD. Gampangnya seperti seakan-akan dari sekolah dipindah ke rumah. Yang kedua, menggeser peran profesional pendidik yang tidak hanya terlatih tapi juga secara akademik dipersiapkan dengan baik, tiba-tiba itu digeser alih ampu pembelajaran itu pada orang tua di rumah. Nah, ini tidak mudah karena saya kira orang tua juga tidak semua siap. Karena untuk pendidik pun dari berbagai temuan itu tampak bahwa para pendidik juga masih perlu pelatihan-pelatihan atau
studi lanjut agar perannya di satuan PAUD di dalam mendidik putra-putri itu lebih profesional. Nah, itu akan berat bagi orang tua. Yang ketiga, ada gejala yang sangat tampak bahwa ada pengejaran target kulikuler yang telah ditetapkan pada satuan PAUD dan kemudian digeser dialihkan ke dalam keluarga. Dalam kondisi normal itu saja tidak mudah, apalagi dalam kondisi darurat seperti hari-hari ini. Kemudian kekasan pendidikan keluarga belum diolah secara optimal. Ada peran wajib orang tua di rumah yang sesungguhnya yang telah diatur oleh Permendikbud nomor 30 tahun 2017 yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Sebetulnya peran dari keluarga yang pokok itu apa terkait dengan keterlibatan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan baik di satuan pendidikan anak usia dini maupun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ini juga saya kira menjadi gejala umum, kurang berani memilih prioritas yang paling dibutuhkan dan terjangkau untuk dilakukan. Karena target kurikuler barangkali atau terpesona begitu banyaknya nilai-nilai yang harus dibiasakan, diteladankan, kemudian ada banyak tuntutan-tuntutan kecakapan akademik atau stimulasi-stimulasi kecerdasan anak yang harus dilakukan, harus diberikan kepada anak, sehingga karena keterbatasan berbagai hal, kalau tidak berani memilih prioritas yang paling dibutuhkan, barangkali justru tidak satu pun itu terjangkau. Lebih lanjut, coba mari kita lihat konsep tripusat pendidikan dari sudut pandang sekolah. Ini kami tuliskan dari sudut pandang sekolah karena Permendikbud itu agaknya memang berbasis dari pandang sudut sekolah, satuan pendidikan. Sehingga peran keluarga itu mendukung keberhasilan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Begitu juga di masyarakat. Peran orang tua atau keterlibatan orang tua di sekolah ada daftarnya yang sudah ditetapkan, di tengah masyarakat sudah ditetapkan, dan di tengah keluarga juga ada yang sudah ditetapkan. Mari kita coba lihat. Nah, ini gambar dari buku petunjuk teknis pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Saya kira insan pendidikan anak usia dini sudah mengenal petunjuk ini, tapi barangkali Bapak Ibu di rumah atau teman-teman mahasiswa belum semua mengenal ini. Secara ringkas, peran wajib orang tua di rumah, saya berani mengatakan wajib karena itu suatu regulasi yang wajib diikuti, sebetulnya ada 4. Pertama, menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga. Jika ini dilakukan, sebetulnya peran wajib orang tua di rumah itu sudah memenuhi tuntutan, setidaknya tuntutan minimal. Yang kedua, memotivasi semangat belajar anak. Yang ketiga, itu mendorong budaya literasi. Dan yang keempat terakhir itu memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Ini peran wajib menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Nah, masing-masing peran wajib orang tua di rumah itu coba kita lihat seperti apa jabaran menurut ketentuan minimal yang telah ditetapkan. Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga pada dasarnya itu ada 2 hal. Yang pertama, memberi teladan, melakukan pembiasaan, dan memberi apresiasi perilaku karakter baik yang telah dilakukan oleh anak. Ini menarik. Karena apa? Karena beberapa hal sering tidak
disadari oleh orang tua. Baik teladan dan kebiasaan yang baik maupun yang kurang baik. Dalam dunia konseling keluarga, ada istilah yang disebut marital script. Marital script itu contohnya begini. Jika ibu itu setiap pagi menghidangkan minuman teh untuk bapak sebelum berangkat bekerja, dan anak itu juga terbiasa melihat dan terlibat di dalam menyediakan teh itu, pada saat si anak ini menjadi seorang ibu, akan melakukan hal yang serupa seperti yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini marital script. Begitu juga jika bapak mempunyai kebiasaan kurang bagus, misalnya kalau ada hewan yang tidak disukai, tiba-tiba kemudian dilempar benda tanpa alasan yang jelas, ternyata sesudah dewasa anak itu juga melakukan hal yang serupa. Marital script. Begitu juga cara orang tua memperlakukan putra-putrinya, itu juga ditiru. Saya mengamati beberapa keluarga yang mengalami menunjukkan tanda-tanda, oh ini perilaku keluarga yang bersifat marital script. Kemudian yang kedua, itu berdiskusi dan berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah sehari-hari, semacam pekerjaan-pekerjaan domestik. Ini dua hal yang menjadi kegiatan atau menjadi peran orang tua di dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai berkarakter anak di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, memotivasi semangat belajar anak. Ini ada 4 yang telah dicantumkan di dalam buku petunjuk itu. Yang pertama, mendorong anak agar tetap belajar dan mengembangkan diri sejak awal masuk sekolah hingga pendidikan selesai. Kemudian, mendorong anak rajin belajar di rumah atau di tempat lain di luar kegiatan belajar satuan pendidikan. Yang ketiga, memberikan apresiasi semangat belajar dan prestasi baik yang telah dicapai atau diraih oleh anak. Yang terakhir, mengajak diskusi pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan masa depan. Yang terakhir ini kemungkinan memang tidak sangat mudah dilakukan karena berbeda antara putra-putri yang sudah remaja, sudah lebih dewasa, dengan putra-putri yang masih di usia dini, apalagi yang usia-usia di bawah 6 tahun, mungkin masih agak sulit untuk bisa bergusi. Tetapi mungkin nanti ada beberapa hal yang masih bisa kita lakukan. Inti dari diskusi itu bukan proses diskusinya. Yang ketiga, tadi peran orang tua adalah mendorong budaya literasi. Ada 3 yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan minat baca sejak dini. Kemudian, membiasakan membacakan buku pada anak. Membiasakan memberi hadiah buku kepada anak. Nah, ini yang mungkin perlu kita renungkan kembali. Apakah kita sudah mempunyai kebiasaan memberi hadiah buku pada anak? Memberi hadiah gadget mungkin lebih keren, lebih bergengsi daripada hadiah buku. Kebiasaan membacakan buku pada anak juga mungkin juga kurang populer karena kebiasaan membaca dari orang tua sendiri yang barangkali juga belum cukup kuat tradisi membaca di dalam keluarga. Karena secara umum memang budaya kita sebenarnya bukan budaya literasi, tapi budaya pandang dengar, bukan budaya baca tulis. Tetapi dengan pelibatan keluarga dalam penyelenggara pendidikan ini, mau tidak mau memang keluarga didorong untuk beralih dari
kebiasaan pandang dengar ke baca tulis, sehingga kebiasaan-kebiasaan baru itu bisa dilakukan. Pada saat pandemi semacam ini, daripada bete, kemudian tidak kerasan di rumah karena inginnya keluar, barangkali orang tua masih harus berjuang lebih lagi untuk menahan diri dan membaca buku bersama anak. Dan menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Saya tidak yakin kalau games yang populer, apalagi yang berhadiah dengan tingkat rating-rating tertentu itu suatu lingkungan yang menumbuhkan minat baca sejak dini. Mari kita lihat yang selanjutnya, bagaimana memfasilitasi kebutuhan anak. Kebutuhan belajar maksudnya. Ada dua, yang pertama memenuhi kebutuhan belajar dalam hal peralatan belajar dan aktivitas belajar lainnya. Saya kira ini wajar karena setiap proses pembelajaran yang bersifat akademik selalu membutuhkan alat tulis. Nah, mengajak berdiskusi memecahkan masalah yang dihadapi anak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar anak ini barangkali bisa kita mulai juga. Kenapa? Karena tidak semua kebutuhan peralatan belajar itu bisa terpenuhi. Contoh, sekarang pada musim pandemi seperti ini, kebutuhan peralatan digital, peralatan komunikasi yang memanfaatkan fasilitas online dan sebagainya, itu membutuhkan alat-alat teknologi tertentu yang orang tua siap untuk memenuhi itu. Bagaimana anak itu bisa diajak bincang-bincang tentang pemenuhan kebutuhan yang belum bisa terpenuhi itu. Lebih bagaimana anak terpancing untuk bisa memecahkan persoalannya sendiri terkait dengan belum bisa terpenuhinya kebutuhan belajar itu. Bapak Ibu, mungkin ini ada beberapa contoh yang bisa digunakan untuk menjalankan peran orang tua di keluarga sesuai dengan konsep pendidikan keluarga Permendikbud nomor 30 tahun 2017 dalam kondisi PSBB. Tadi ada 4, kami coba memberikan 4 contoh. Yang pertama, orang tua mencari motif-motif baru agar setiap hari anak rindu kembali masuk sekolah. Mungkin untuk putra-putri PAUD, kita tidak bicara tentang hal-hal yang terlalu abstrak, tetapi bisa dimulai dengan besok kalau kita sudah masuk sekolah lagi, kita bisa berbagi kue dengan kawan-kawan, bertemu dengan teman-teman akrabnya, dengan sohibnya dan sebagainya. Yang penting dengan belajar di rumah, anak-anak tidak lupa bahwa besok kita masih akan kembali masuk sekolah. Meskipun hari ini saya mendapatkan share katanya untuk masuk sekolah masih ditunda sampai akhir tahun. Nah ini, jika orang tua tidak cakap mencari motif-motif baru setiap hari agar anak itu rindu masuk sekolah, ya bisa lepas motif bersekolah itu. Cara yang lain itu mengulangi nyanyian PAUD yang bisa ditiru di rumah. Atau bermain pada saat bermain di sawah juga membuat gambar supaya bisa menggambar sawah dan sebagainya. Memuji hasil karya di rumah, tidak hanya memuji karya-karya lama waktu di sekolah, tetapi memuji hasil karya yang di rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Ada juga ide melihat foto-foto alma mater atau
foto alumni pribadi sukses idola anak sambil menceritakan kisah belajar yang menyenangkan sampai bisa berhasil, dan apakah besok anak ingin mengikuti jejak keberhasilan seperti itu juga salah satu cara untuk merawat motivasi semangat belajar anak. Dimulai dari yang paling bisa dilihat mata, didengar, dan syukur bisa dipegang. Contoh mendorong budaya literasi dalam suasana PSBB. Anak dilibatkan membersihkan, misalnya melakukan disinfektasi, menata buku-buku yang ada, dan sebagainya. Karena buku-buku juga harus disemprot dengan disinfektan agar tidak berisiko pada anak, pada keluarga. Anak dilibatkan mungkin bukan pada menyemprotkannya, tetapi sudah di lab, kemudian anak-anak bisa ikut membantu menata buku-buku itu. Ini juga mendorong suasana budaya literasi. Jika ada buku yang menarik bagi anak, dihadiahkan. Alasannya mungkin karena membantu membersihkan dan menata buku itu, maka diberi hadiah buku yang bagi anak tampak menarik. Ajaklah anak membuka gambar-gambar yang pantas dari buku-buku yang ada. Buku-buku di keluarga pada umumnya adalah buku-buku yang bagus, tapi kadang-kadang belum cocok untuk usia atau dunia anak, sehingga masih perlu seleksi kembali. Contohnya misalnya buku tentang flora dan fauna, itu menarik sekali, tetapi mungkin ada gambar-gambar yang belum pas untuk anak. Misalnya buku-buku yang berbau darah misalnya. Itu bisa dilewati, ditunjukkan gambar-gambar lain yang lebih pas. Jika kebetulan ada buku cerita anak, bacakan kisahnya. Biarlah anak sendiri yang memegang buku dan membuka halaman-halamannya. Mungkin tidak akan teratur dan mungkin agak sobek, tapi tidak masalah. Itu itu tidak seberapa dibanding dengan efek yang akan terekam pada diri anak. Bisa juga anak diajak menempel clipping atau poster yang menarik dan berguna di tembok misalnya. Contoh memfasilitasi kebutuhan belajar anak dalam suasana PSBB. Orang tua memberitahu bahwa misalnya ini pensil habis, kertas gambar habis, lem habis, atau belum membeli lagi. Supaya anak juga menyadari keterbatasan-keterbatasan itu. Bukan hanya keterbatasan dari kemampuan finansial orang tua, tetapi juga kesempatan belanja dan sebagainya. Supaya anak bisa memahami bahwa ada sesuatu yang tidak mencukupi. Kemudian orang tua mengajak anak untuk mengumpulkan hal-hal yang berbagai cara agar tetap bisa menggambar. Menggambar kan tidak harus menggunakan pensil, bisa juga misalnya di tanah, di halaman pasir dan sebagainya itu. Konsepnya bukan alatnya, tetapi hal-hal yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, ini yang jarang dilakukan, yaitu mewujudkan ide-ide anak yang masuk akal. Ide apa saja yang bagi anak itu masuk akal dan bisa dilakukan, dan itu didokumentasikan. Misalnya menggambar atau membuat mainan dari tanah di halaman lalu difoto. Misalnya kita karena PSBB sudah menggunakan peralatan digital, saya kira bisa difoto dengan HP dan itu bisa didokumentasikan dan besok bisa ditunjukkan bahwa ini kemarin hasil ide-ide yang bagus yang perlu diapresiasi, dan selalu diingatkan kembali bahwa ide-ide itu bagus, ide-ide itu sangat bernilai bagi orang tua, bagi keluarga, dan tentu bagi si anak. Juga cara lain melibatkan anak, misalnya membuat lem kertas, menyambung pensil yang masih bisa diraut,
menjilid kalender bekas dalam bentuk baru yang lebih menarik yang bisa dipakai untuk menggambar atau apa gitu ya. Yang penting anak tidak hanya difasilitasi kebutuhannya, kebutuhan belajarnya, tetapi anak juga paham, sadar bahwa sesuatu yang dibutuhkan tidak selalu tersedia, apalagi dalam suasana PSBB seperti ini. Nah, ini gambar gelas susu yang tumpah. Mau kemana? Kami ingin mencoba melihat yang tadi belum disebut adalah pendidikan karakter. Ada beberapa hal tadi sebetulnya bisa dipadukan, bisa dimampatkan dalam satu peristiwa gelas tumpah. Contoh membangun karakter, jika putra dan putri itu menumpahkan minuman, yang bisa kami usulkan adalah pertama, ibu tersenyum dan tidak membentak. Karena kalau ibu itu simpatik, maka anak tidak takut, dia tahu kalau bersalah sebetulnya, tetapi tidak menjadi membangun kebiasaan seorang pengecut, tidak berani bertanggung jawab. Dengan ibu tersenyum, dia mempunyai kebebasan hati, dan mungkin itu akan membuka kejujuran dan rasa tanggung jawab. Dan jika ini menjadi kebiasaan yang bagus, teladan yang bagus, besok akan menjadi marital script yang bagus juga di masa depan. Kemudian ibu memberi contoh untuk ditirukan, misalnya masih terlalu kecil. Contoh, maaf Bu, lunak tidak sengaja, tapi diminta untuk mengulangi. Sehingga kebiasaan meminta maaf, meminta tolong, dan berterima kasih itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, sesudah ada permintaan maaf diteruskan, tidak hanya cukup minta maaf, karena meminta maaf itu lebih mudah daripada bertanggung jawab, yaitu meminta anak untuk membersihkan meja, tidak menyuruh, tetapi tolong ibu dibantu mengepel. Ini ya juga sebetulnya kan permintaan, tuntutan untuk bertanggung jawab, tapi dengan cara yang anak tidak merasa dirinya itu menjadi tersangka, tetapi anak menjadi seseorang yang sedang mengalami peristiwa untuk disadari dan untuk menjadi pembelajaran lebih lanjut, dan terutama belajar bertanggung jawab dan belajar berhati-hati. Nah, jika anak memang sudah bisa membantu, maka ibu harus memberikan penghargaan atas usaha tanggung jawab itu. Tidak-tidaknya ibu mengucapkan terima kasih. Dan bagus juga kalau anak itu diminta untuk mengulangi ucapan terima kasih dari orang tuanya, supaya menjadi kebiasaan yang otomatis. Ini yang jarang saya temukan, kata maaf, tolong, dan terima kasih itu, sekalipun itu di lingkungan satuan pendidikan. Mungkin kita perlu lagi untuk hal-hal kecil sederhana ini yang bisa kita lakukan. Nah, karena pendidikan karakter itu juga menyangkut kesadaran kognitif, maka ibu juga bisa memasuki juga ke wilayah-wilayah yang sifatnya itu reflektif sejak dini. Paling tidak anak dipancing untuk bagaimana untuk mengatasi agar tidak terulang lagi. Karena bagian untuk tidak mengalami peristiwa tidak baik itu lebih penting daripada hanya sekedar mengingat-ingatkan akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Misalnya tahu agar tidak tumpah lagi. Lalu diberi contoh supaya tidak tumpah lagi, ambil gelas yang diberi contoh dan diminta mengulangi kalimat-kalimat itu. Nah, jika memungkinkan, karena ada tuntutan juga tanggung jawab, berbagi tanggung jawab
dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, kehidupan domestik, maka ibu bisa memberikan penugasan juga. Misalnya, karena tadi itu peristiwanya adalah gelas tumpah, ya, apalagi kalau sampai pecah, maka untuk supaya anak itu berhati-hati dan terbiasa dengan hal-hal yang mudah pecah seperti itu, setiap mencuci peralatan makan, mungkin putra-putri ditugasi untuk mengelap dan mengenal sendok dan meletakkannya di meja makan. Mengapa sendoknya bukan gelasnya? Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak berisiko, tetapi dalam hukum Gestalt, sendok itu akan ada kaitannya dengan gelas, dengan piring, dan sebagainya. Maka ingatan anak tetap akan kembali ke peristiwa yang telah dialami, dan kemudian juga akan ingat bahwa suatu keterampilan, suatu kecakapan, kehati-hatian sedang dilatih dengan cara-cara yang lebih tidak berisiko. Terakhir, mohon izin kami menyampaikan ya anggap saja semacam resume atau apa ya. Menurut kami, tidak tidaknya pendapat saya, keluarga itu memang tempat persemaian. Persemaian apa? Persemaian 3 hal. Pertama, persemaian karakter dasar berbasis nilai-nilai keutamaan. Religiositas, budi pekerti luhur, nilai-nilai budaya, tradisi, dan sebagainya yang memang membangun religiositas dan budi pekerti luhur. Kemudian, keluarga adalah tempat persemaian intelektualitas dasar berbasis keilmuan dan daya cipta. Disinilah letak pentingnya literasi, kreativitas, dan pengembangan akademik dan sebagainya. Karena belajar tidak otomatis dalam konsep sekolah, tetapi tidak ada sekolah tanpa belajar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebetulnya keluarga tempat persemaian kecakapan dasar berbasis keterampilan fungsional dan adaptif untuk kemandirian putra-putri sejak dini. Setidak-tidaknya kemandirian dalam hal-hal pekerjaan atau kehidupan domestika, kehidupan rumah tangga, dari menyapu, mencuci, dan sebagainya. Tetapi juga kemandirian di lingkungan. Ya, jangan sampai putra-putri itu sudah punya kenalan sampai di Amerika Serikat, sampai di Inggris, tetapi dengan Pak RT tidak kenal dan tidak tahu bagaimana cara menyampaikan undangan misalnya untuk tetangga. Nah, ini kan sangat mungkin terjadi bahwa putra-putri dengan gadget itu bisa punya kepedulian dengan berbagai hal yang ada di manapun, tetapi tidak melihat apa yang terjadi di lingkungannya sendiri. Juga kemandirian untuk belajar dan bersekolah. Yang inilah kita lihat sehari-hari, putra-putri tidak hanya yang usia dini, tetapi juga yang mahasiswa, itu juga ternyata tidak banyak yang sungguh-sungguh memiliki kemandirian belajar atau bersekolah. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berkenan, dan kami mengapresiasi pada Ibu dan Bapak semua yang telah melakukan itu, berusaha melakukan itu, baik di satuan PAUD maupun di keluarga masing-masing. Kenapa? Ya, guru PAUD kan juga ibu di rumah, mahasiswa kan juga mungkin omnya dari anak-anak di rumah, mungkin putra tetangga ada yang biasa bermain dengan kakak-kakak yang lebih dewasa, sehingga kalau Bapak Ibu dan kawan-kawan semua telah berusaha menjadikan keluarga ini tempat persemaian ini,
ada harapan bahwa andai kata hasil survei atau riset bahwa pelaksanaan pendidikan belajar dari rumah itu belum memuaskan, tetapi tidak kecil hati karena beberapa hal yang lebih fundamental justru telah dilakukan pada landasan yang lebih kokoh. Jika ibu dan bapak belum bisa, rumah tangganya, keluarganya itu belum bisa menjadi geseran dari satuan PAUD, tidak apa-apa lah. Kalau ibu dan bapak belum bisa menjadi pendamping belajar yang profesional seperti guru-guru PAUD, ya tidak apa-apa lah. Tetapi hal-hal yang lebih menjadi tuntutan dasar menurut Permendikbud, peran keluarga, peran orang tua untuk keberhasilan pendidikan di satuan-satuan pendidikan ini telah dilakukan di tingkat rumah tangga. Ibu dan Bapak, kami meyakini jika hal-hal ini dilakukan, maka pada giliran berikutnya itu akan sangat membantu meringankan beban ibu dan bapak guru di satuan pendidikan, baik di PAUD maupun nanti pada jenjang-jenjang berikutnya. Lebih jauh tentang marital script tadi itu, saya kira juga kita masih perlu untuk menyadari kembali hal-hal yang tidak biasa disadari di dalam perilaku orang tua, bahkan juga perilaku guru di satuan pendidikan. Demikian Mbak Endang yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau ada kelebihan, saya kira itu karena sumbangan dan masukan dari ibu bapak semua yang telah kami serap sehari-hari, dan nanti mungkin ada hal-hal yang akan dijadikan masukan bagi kami. Terima kasih Mbak Endang. Terima kasih Ibu dan Bapak dan kawan-kawan semua di rumah dan di mana saja berada. Baik, terima kasih kepada Bapak Yohanes Lilik Subianto. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber yang telah memaparkan materinya dengan singkat, sangat menarik, dan dengan diberikan permasalahan yang ada di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bergabung di Webex maupun live streaming YouTube. Saya informasikan kembali, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya di room chat, kemudian ditujukan kepada narasumbernya. Saya mohon nanti pertanyaannya ditulis dengan jelas, singkat, dan langsung pada pokok permasalahannya. Baik, ternyata ini sudah ada pertanyaan yang ditujukan kepada dua narasumber kita. Mohon izin pada host untuk menanyakan, untuk share konten pertanyaannya. Share konten pertanyaan untuk yang di ya, Bu Endang. Ya. Belum bisa ya, Mas? Belum bisa keluar ya ininya? Oh, sebentar. Sudah. Di-share. Baik, maaf di sini ada kendala sedikit. Baiklah, langsung saya bacakan saja. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu Bu
Kurnia Septi, TK Indria Sana Sleman. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Basri Hananta MPD. Kepada Bapak Basri, dimohon untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, kebijakan pemerintah tentang belajar dari rumah merupakan program yang bagus. Tetapi banyak lembaga PAUD yang belum mengimplementasikan secara optimal karena keterbatasan kemampuan orang tua anak. Bagaimana upaya BP PAUD dan Dikmas dalam membantu mengatasi masalah ini? Dipersilakan kepada Bapak Basri Hananta untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Kurnia Septi. Oke, terima kasih Ibu Endang. Langsung ya, Bu, saya jawab. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi masa pandemi COVID-19, COVID-19 ini menyebabkan orang tua berperan menjadi guru di rumah. Yang dilakukan BP PAUD Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemarin adalah yang pertama adalah melakukan pemantauan, Ibu Bapak sekalian. Jadi pemantauan terhadap implementasi kebijakan belajar dari rumah. Apakah belajar dari rumah itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Ya. Hasilnya ada beberapa yang kami peroleh. Yang pertama, rata-rata guru PAUD itu sudah melakukan kegiatan kegiatan kebijakan belajar dari rumah. Ya. Namun ada beberapa catatan-catatan yang perlu dijadikan bahan untuk menyempurnakan kegiatan. Misalkan kebanyakan guru pendidik itu masih menggunakan model penugasan, menggunakan LKS, ya, seperti itu. Jadi ada streaming atau televisi TVRI, kemudian ada juga yang dengan memberikan tugas anak untuk mengikuti atau melakukan kegiatan ibadah-ibadah tertentu, itu sudah dilakukan. Kemudian yang paling penting di sini juga memang dari segi implementasi itu belum sesuai harapan. Artinya masih ada orang tua yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mendampingi anak. Lalu apa yang dilakukan oleh BP PAUD? Nah, ini sedikit bocoran saja. Jadi kita akan memperoleh bantuan untuk penyelenggaraan diklat daring. Diklat daring nanti akan dilaksanakan dengan daring, melibatkan atau dengan sasaran 150 orang, ya. Tetapi sekarang masih digolong. Intinya nanti memberikan bekal kepada guru agar bisa menyelenggarakan pembelajaran lebih baik. Jadi bagaimana memberikan kepada orang tua diteruskan kepada anak, seperti itu. Ditunggu saja kabar baiknya Bu Kurnia. Jadi nanti untuk diklat daring nanti khusus untuk pendidik PAUD se-Daerah Istimewa Yogyakarta, apakah itu dari TK, dari kelompok bermain, dari SPS, dari Rodatul Afal, atau dari yang lain. Itu sementara yang kami lakukan. Kemudian yang kedua itu dengan memberikan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dengan model seperti ini, dengan kelas program. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan program webinar tanggal 9, ya. Kemudian di bulan Juli kita juga akan menyelenggarakan daring tentang kurikulum, ya, kurikulum pembelajaran PAUD, ya, dalam rangka antisipasi kebijakan belajar dari rumah, karena kami yakin itu tidak akan segera itu akan untuk pembukaan tahun baru tidak akan segera dilakukan dan mungkin sampai akhir tahun 2020. Demikian Ibu Endang, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Basri Hananta yang sudah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
ditujukan kepada Pak Basri Hananta juga, yaitu dari Ibu Diana Himpaudi Pundong Bantul yang pertanyaannya, orang tua dan guru perlu bekerja sama dalam mensukseskan kebijakan belajar dari rumah. Dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran juga belum optimal. Bagaimana strategi penilaian belajar dari rumah ini sebaiknya? Monggo Pak Basri untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Ini menarik sekali pertanyaan terkait dengan penilaian. Penilaian pembelajaran, kebijakan belajar dari rumah ini tidak dilakukan oleh orang tua, tetapi dilakukan oleh guru satuan PAUD. Jadi orang tua hanya membantu guru di PAUD dalam rangka pengumpulan bukti perkembangan anak yang sudah dicapai. Bukti-bukti itu bisa melalui foto, bisa melalui video, bisa melalui hasil karya anak atau LKS, yang tentunya LKS itu disampaikan kepada guru. Jadi dalam hal ini penilaian akan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh guru pada satuan PAUD. Nah, tentu saja ini mungkin masih ada beberapa teman-teman pendidik yang kesulitan, ya. Oleh karena itu ya kami dari BP PAUD dengan tangan terbuka menerima, ya. Apabila ada konsultasi atau apa, nanti prinsipnya bisa membantu. Ada kegalauan pendidik tentang masalah ini memang tidak hanya dihadapi oleh ibu saja. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk diklat daring ini akan segera dilaksanakan. Kalau tidak salah mulai tanggal 9, sekarang sedang digodok di pusat. Karena itu juga melibatkan narasumber-narasumber terpilih. Terima kasih, begitu Ibu Endang. Baik, atas jawabannya terima kasih Pak. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ditujukan kepada Pak Lili Subianto, yaitu dari yaitu dari Ibu Lia PAUD Az-Zahra Yogyakarta. Pertanyaannya yaitu bagaimana memberikan pembekalan kepada orang tua untuk memberikan pendampingan yang berpihak pada anak. Karena kecenderungan yang dilakukan saat ini, orang tua justru mengajarkan anak kalistung. Padahal dari sekolah kami memfasilitasi bahan kreativitas untuk membuat proyek bersama ayah bundanya di rumah, tapi malah memberikan pelajaran kalistung. Dalam kegiatan parenting juga sudah pernah kami share tentang kalistung untuk PAUD yang berpihak ke anak. Tapi setelah pandemi ini dapat kiriman video anak belajar di rumah, lebih pada konsep kalistung yang tidak berpihak pada anak. Moga kepada Bapak Lili untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lia. Terima kasih Mbak Endang. Terima kasih Ibu Lia atas responnya. Ini memang agak agak rumit. Mana rumitnya? Apa yang diprogramkan dan difasilitaskan oleh sekolah, oleh satuan PAUD, memang kadang-kadang tidak nyambung tujuannya dengan apa yang sudah direspon oleh orang tua di rumah. Bagaimana membekalinya? Pengalaman saya mendampingi kawan-kawan sesama orang tua, jadi meskipun sudah tidak, anak saya sudah lulus 10 tahun, tapi saya masih diminta untuk bersama menjadi untuk menemani teman-teman, menemani orang tua siswa, orang tua murid itu
Pertama, forumnya. Kita menggunakan forum parenting memang. Forum kelas orang tua. Kalau di dalam konsep pendidikan keluarga, konsep Permendikbud itu memang kelas orang tua. Nah, contoh yang pernah saya lakukan adalah saya tidak menceramai atau tidak memberikan cara bagaimana melakukan proyek itu dengan fasilitas yang telah diberikan atau disediakan oleh sekolah untuk dilakukan di rumah. Tetapi kami melakukan bersama-sama proyek yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak bersama orang tua di rumah, kami melakukan oleh para orang tua itu, pura-pura menjadi anak. Sehingga kami bisa mengetahui mana sebetulnya orang tua yang sungguh-sungguh karena kesulitan memahami bagaimana akan mengerjakan bersama anak, mana yang sebetulnya orang tua tidak cukup waktu dan perhatian yang perlu diposkan untuk anak-anak, atau memang sebetulnya yang tidak peduli. Tetapi dengan kita bersama-sama orang tua melakukan hal yang seharusnya dilakukan, itu ada pancingan-pancingan motivasi dan saling mendukung di antara orang tua. Yang memang tidak tahu, dia akan memperhatikan dan belajar. Yang lebih tahu akan berusaha untuk membelajarkan sesama orang tua. Dan yang tadinya itu mungkin kurang begitu memberi perhatian, agak melalaikan, apapun alasannya, itu ternyata ikut terbantu untuk terdorong terlibat. Karena apa? Antar orang tua akan saling mengingatkan, saling cek bagaimana itu dilaksanakan. Dan orang tua kadang-kadang punya impian masa lalu yang ingin ditebus, yaitu kompetisi. Ingin adu bagus dengan orang tua yang lain pada saat akan membelajarkan atau melakukan metode proyek itu. Meskipun ini bukan pengalaman untuk PAUD, tetapi pengalaman untuk SD. Tetapi polanya barangkali masih bisa dilakukan seperti itu. Jadi kami orang tua lah yang bersama-sama melakukan itu. Ya mungkin karena pada waktu itu untuk sesama orang tua, saya orang tua dari siswa senior yang sudah lulus, mungkin di sana seperti ada wibawa senioritas atau persahabatan yang berbeda. Sehingga apa yang kami lakukan bersama-sama itu bisa berjalan bagus. Ya, mungkin ini tidak menjawab, tetapi menginspirasikan ibu-ibu semua, ibu bapak ibu pendidik untuk melakukan hal yang serupa. Tidak membelajarkan, tidak ngajari, tidak menceramai, tapi melakukan bersama-sama apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Dan dari sana kita juga kadang-kadang secara jujur sebagai pendidik juga menemukan ternyata memang proyeknya itu orang tuanya saja kesulitan melakukan, apalagi anak-anak. Cara itu yang bisa kami contohkan. Dan barangkali yang penting inspirasinya ya, bukan metodenya ya, karena cara lain akan lebih banyak. Tetapi dalam kondisi pandemi, dalam kondisi PSBB, mungkin agak sulit. Medianya mungkin yang harus kita ubah dari pandang dengar, kumpul menjadi media online dan sebagainya. Nah, tentang isi kecakapan itulah yang bagaimana orang tua mempunyai pertama kesempatan untuk melakukan bersama-sama, kemudian orang tua bisa menceritakan kesulitannya, tapi orang tua juga dalam tanda petik bisa beradu gengsi di dalam menceritakan keberhasilan apa yang telah dilakukan atau yang bisa dilakukan di rumah masing-masing bersama anak-anak. Atau mungkin belum bersama anak-anak, tapi dirinya sendiri merasa berhasil melakukan itu pada saat simulasi proyek dengan fasilitas yang telah disediakan oleh satuan pendidikan. Begitu Mbak Endang, mudah-mudahan nyambung, mungkin tidak terlalu memuaskan tetapi ada sambungnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Lili. Baik, kita lanjutkan untuk ke pertanyaan
berikutnya, yaitu dari Bapak Widi Prasetyo dari SPNF SKB Subang. Wah, ini jauh sekali dari Jawa Barat ya. Ditujukan kepada Pak Yohanes Lili Subianto kembali. Pertanyaannya, menyikapi dan merespon masalah-masalah yang muncul sebagaimana tadi diulas pada materi, bisakah kiranya jika disiasati dengan membentuk klaster-klaster kecil satuan PAUD, sehingga tetap ada kehadiran tutor dengan tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang disosialisasikan. Silakan kepada Bapak Lili. Terima kasih Mbak Endang. Terima kasih Pak Widi Prasetyo dari Subang. Saya punya pengalaman di putar-putar Subang pada waktu kemacetan hari Lebaran tahun lalu. Saya kira apa yang diresponkan oleh Pak Widi ini justru suatu usulan yang menarik. Kami tidak bisa menganggap ini suatu pertanyaan, tetapi justru ini usulan yang mungkin inspiratif bagi kawan-kawan Bapak Ibu yang lain. Yang menjadi persoalan, jangan-jangan sebetulnya ada apa ya namanya? Ada sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan, tetapi memang tidak mau melakukan, atau memang mungkin karena kurang menjadi gerakan bersama. Klaster-klaster kecil ini bisa menjadi jalan keluar. Ya, Pak Widi Prasetyo cukup hati-hati tetap menggunakan protokol kesehatan, termasuk mungkin medianya. Klaster-klaster kecil ini saya kira jalan keluar untuk salah satunya seperti yang tadi dikeluhkan oleh Bu Lia, bagaimana supaya orang tua tidak kebablasan, seharusnya itu melakukan suatu proyek bersama, ternyata yang terjadi adalah baca tulis itu. Tidak hanya bisa terdeteksi secara dini, tetapi juga klaster-klaster ini akan bisa membantu orang tua yang mengalami kesulitan sungguh-sungguh untuk melakukan proyeknya. Ide dari Pak Widi ini saya kira ide yang sangat menarik dan perlu dicoba, karena waktu masuk sekolah masih diperpanjang ya, sehingga masih memungkinkan untuk dicoba hal-hal yang melibatkan klaster-klaster kecil ini. Hanya mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang menjadi tutor itu tidak enggan untuk berlelah-lelah masuk ke klaster-klaster itu, karena klasternya nanti akan banyak sekali. Tapi mengingat Pak Widi Prasetyo ini tadi adalah dari SKB, saya kira salah satu tanggung jawab dari Pamong Belajar juga untuk atau pendidik PAUD yang ada di SKB sebagai percontohan untuk bisa melakukan klasterisasi. Saya kira itu Mbak Endang. Justru klasterisasi ini juga menjadi bagian dari jalan keluar yang tadi disampaikan oleh Bu Lia. Bagaimana ini ada proyek sudah difasilitasi kok di rumah masih baca tulis hitung. Jangan-jangan calistung itu juga marital script, karena dulu kalau belajar itu pokoknya ya membaca dan menulis dan berhitung. Yang paling gampang adalah hitung-hitungan, dan hitung-hitungan itu 1 sampai 10. Itu Bendang. Terima kasih Pak Widi atas masukan yang inspiratif ini. Baik, terima kasih kepada Pak Lili atas jawabannya. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu dengan pertanyaan ditujukan kepada Bapak Basri Hananta. Baik, maaf ini kebetulan belum diganti.
ini ditujukan kepada Bapak Basri Hananta, yaitu dari Ibu Rina di Kalimantan Tengah. Pertanyaannya yaitu, contoh keluarga di rumah memang akan dicermin oleh anak. Bagaimana dengan orang tua yang sangat sibuk, berangkat pagi, pulang malam? Kan seperti ada perhatian orang tua yang selalu hilang. Moga kepada Bapak Basri Hananta untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rina di Kalimantan Tengah. Terima kasih Ibu Endang. Ini pertanyaan Ibu Rina bagus sekali. Jadi terkait dengan implementasi belajar dari rumah. Memang ada beberapa keluarga yang katakanlah tidak bisa optimal dalam memberikan pendampingan selalu bekerja ataupun kesibukan yang lain. Tentu saja di sini orang tua harus menyiasatinya agar anak tidak terabaikan. Sebenarnya memang tanggung jawab orang tua yang harus melakukan pendampingan, tetapi ada beberapa keluarga yang mungkin karena terpaksa harus meminta bantuan orang lain. Apakah itu diserahkan kepada asisten rumah tangga, ataupun bahkan kepada kakek atau neneknya. Terhadap hal ini, tentu saja keluarga tersebut sebenarnya bisa mengupayakan ya dengan meminta bantuan pihak lain yang tentunya memiliki kompeten ya. Tetapi sekarang perlu dilihat juga bahwa corona ya, virus corona ini belum hilang sama sekali, sehingga interaksi ya antara anak dengan orang lain pun sebaiknya dibatasi. Saya juga menyarankan ya, kalau bisa karena bekerja dari jauh ya, ini apakah orang tua tidak melakukan atau mengikuti program WFH ya, work from home ya. Ini jelas-jelas perlu perhatian serius. Ya. Menurut saya memang orang tua yang nomor satu lah. Secara bergantian. Jadi jangan sama sekali orang tua tidak memberikan perhatian. Efeknya apa? Efeknya nanti pasti akan kembali ke anak. Ya. Anak yang kurang diperhatikan orang tua akan menjadi anak yang tidak peduli kepada kita ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita selalu berkomunikasi dengan hangat, akrab ya, peduli, perhatian terhadap apa yang anak alami atau anak lakukan, insya Allah itu pun akan berdampak positif ya. Jadi memang ini perlu upaya dari orang tua untuk apakah bergantian apa ibunya atau ayahnya ini harus memberikan pendampingan. Kalaupun harus melibatkan orang tua, orang luar, misalkan guru spesial need atau apakah guru pendamping ataukah tenaga yang lain, itu harus memperhatikan protokol penanggulangan COVID-19. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Basri Hananta atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ditujukan kepada Bapak Lili Subianto. Penanya yaitu Ibu Apriliza dari KB Purota Ayun. Pertanyaannya yaitu, sebagai pendidik, bagaimana memberikan pembelajaran di rumah agar anak dan orang tua tidak bosan, khususnya di daerah pedesaan? Monggo silakan kepada Bapak Lili Subianto untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Apriliza. Bosan itu sebetulnya kan gejala psikologis ya Bu ya.
bukan perkara lokasi, kota atau desa. Orang-orang kota memimpikan ke desa untuk membuat kebosanan. Orang-orang desa memimpikan kota untuk menghapus kebosanan. Pertama-tama, memang kita harus tahu dari mana sumber kebosanan itu. Kalau tadi dari contoh survei yang dilakukan oleh Balai, itu karena penggunaan LKS dan pengiriman melalui pengiriman media online yang terus-menerus. Jadi banyaknya frekuensi yang menyebabkan kebosanan. Tetapi apakah frekuensi itu sungguh-sungguh akan bisa membosankan? Sebetulnya kita akan melihat dari kontennya. Jika kontennya itu memang melelahkan, mungkin tidak usah terlalu banyak juga sudah membosankan. Tetapi ini bukan tanggung jawab dari orang tua, tapi tanggung jawab dari pendidik PAUD yang mengirimkan atau penugasan-penugasan yang ditransfer ke rumah. Pada saat kebosanan itu merupakan suatu gejala psikologis karena akibat tekanan dari situasi itu sendiri, satu-satunya cara memang kebosanan itu hanya bisa dilepaskan dengan rekreasi. Rekreasi dalam arti kembali, kreasi itu penciptaan kembali, penyegaran kembali. Dan tidak harus selalu karena dengan pergi, tetapi juga dengan hal-hal baru yang direfleksikan kembali. Beberapa hal yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kami, sebagai contoh adalah kebosanan coba kita lihat diatasi melalui pendekatan kognitif. Saya kira ini tidak hanya untuk Ibu Abilisa, tetapi juga untuk pertanyaan kawan lain yang menanyakan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter kepada orang tua agar nanti bisa menular pada anak, dari Ibu Sri Ambara Wahyuni. Ada 3 kemungkinan menurut saya yang bisa dilakukan. Nanti kita lihat orang tua dari putra-putri PAUD itu nanti akan condong yang mana. Sehingga pada saat kita dalam tanda petik memberikan terapi, baik yang kebosanan maupun yang pembelajaran karakter kepada orang tua itu, bisa dilakukan secara lebih tepat sesuai dengan gaya belajar atau gaya berpikir atau perilaku kebiasaan dari orang tua yang bisa diubah. Pertama, pendekatan kognitif. Jika ibu dan bapak orang tua itu cenderung kita perkirakan dengan tes atau sekedar pengamatan dan pengalaman itu lebih banyak kerja intelektual dan secara kognitif lebih lebih responsif, mungkin orang tua memang sungguh-sungguh secara serius kita ajak untuk melakukan analisis diri. Apa yang sesungguhnya menjadikan bosan pada dirinya? Jangan-jangan bukan karena harus menemani putra-putri belajar dari rumah dengan beberapa yang penugasan yang diberikan atau yang ditransfer dari satuan PAUD. Tetapi jangan-jangan memang orang tua ini belum beres dengan dirinya sendiri. Ya, ini orang tua harus jujur pada dirinya sendiri tanpa harus membocorkan rahasia pribadi kepada orang lain. Maka memang perlu ada pendekatan kognitif di mana orang tua sungguh-sungguh diajak untuk merefleksikan dirinya, untuk menganalisis apa sumber kebosanan pada dirinya itu, sehingga seakan-akan pendampingan belajar itu juga bagian dari kebosanan. Jangan-jangan itu hanya panggung dari kebosanan pada dirinya yang belum beres.
Yang kedua, pendekatan afektif. Pendekatan afektif itu pendekatan cita rasa, pendekatan perasaan yang bisa disentuh dengan berbagai hal. Kalau tadi dibentuk dengan kesadaran, dengan tanggung jawab yang bersifat dalam tanda petik ilmiah, akademik dan sebagainya. Kalau ini lebih sentuhan hati, bisa melalui visual, bisa melalui auditif, visual dengan gambar-gambar, auditif dengan syair, kata-kata musik atau lagu yang inspiratif, atau memang dengan teks-teks verbal yang bisa di-share melalui cerita-cerita, kisah-kisah atau moto-moto atau kata-kata mutiara. Ini pendekatan afektif. Ya, kata afektif bukan berarti sama sekali tidak bekerja secara kognitif ya, tetapi maksudnya lebih hatinya yang disentuh, bukan kesadaran cause efeknya, sebab dan akibatnya yang yang akan akan dibongkar dan akan dibenahi bersama-sama. Yang ketiga, pendekatan psikomotorik. Ini yang sering biasa kita gunakan dengan outbound. Memang orang tua dibermainkan, baik untuk mengatasi, mencoba membedah kebosanan-kebosanan itu, maupun juga untuk nilai-nilai yang tadi oleh Bu Sri Ambar itu juga dipersoalkan. Dengan permainan-permainan itu orang tua akan menjadi menyadari keadaan dirinya, entah nilai-nilai yang terlupakan, terlewatkan, atau kebosanan-kebosanan yang sesungguhnya itu menjadi hambatan kepribadian dirinya sendiri juga. Sehingga saya agak hati-hati, meskipun itu tampilannya itu kebosanan karena ada penugasan-penugasan dari satuan PAUD kepada orang tua, karena frekuensinya, karena kesulitannya dan sebagainya, seakan-akan itu kemudian membosankan. Tetapi saya ingin lebih dalam, jangan-jangan problemnya bukan pada itu, tapi orang tua sendiri sudah beres atau belum, jangan-jangan belum beres dengan dirinya sendiri. Saya kira ini juga perlu dipertimbangkan oleh pendidik PAUD untuk menyapa orang tua pada saat akan menghadapi kebosanan. Dan bukan hanya soal desa, tapi juga kota, Bu. Karena sebetulnya sumber-sumbernya dan cara membedahnya bukan soal lokasinya. Lokasi memang bisa sangat membosankan karena dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung melarikan diri juga dari keadaan kebiasaan sehari-hari. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik sebetulnya, baik mengatasi kebosanan maupun bagaimana menanamkan nilai-nilai pada orang tua agar nanti bisa menetes kepada anak, yaitu ada yang secara kelakar itu teror dan iming-iming. Dengan teror orang menjadi ketakutan, lalu sadar, lalu bergerak. Contohnya iklan-iklan di televisi yang terkait dengan kuman. Ayo ada kuman, ayo ada kuman, ayo ada kuman. Karena ketakutannya tidak disadari, lalu menyusuplah merek produk yang perlu dikonsumsi untuk mengatasi ketakutan itu. Yang kedua, iming-iming. Hadiah, hadiah, hadiah. Obral besar, sangat murah, diskon, atau sekian mobil Mercedes, sekian miliar, sekian batang emas. Lalu tiba-tiba muncul pesan dari merek produk yang harus dikonsumsi, yang harus diakses. Cara ini masih efektif kita lakukan juga untuk penanaman nilai-nilai maupun membongkar kebosanan-kebosanan itu. Nah, Ibu dan Bapak sebagai pendidik yang setiap hari itu bergaul dengan orang tua, kalau sebelum PSBB ini bertemu muka, mungkin sekarang melalui media digital, tentu akan bisa mengenali sebagian besar dari kecenderungan para orang tua yang mau kita sapa. Sehingga Ibu dan Bapak bisa memilih kira-kira mana sih yang paling mendekati cocok. Tentu tidak akan cocok untuk semua orang,
tetapi setidaknya sebagian besar itu cocok. Apakah pendekatan kognitif, apakah pendekatan afektif, apakah pendekatan psikomotorik, apakah gaya model teror, sebab akibat. Kalau begini nanti anaknya begitu, kalau begini nanti anaknya akibatnya begitu, atau model iming-iming. Jika begini nanti begitu loh. Jadi begini nanti akan begitu. Ada inspirasi-inspirasi. Cuma kalau saya diminta untuk memilih, saya masih lebih memilih untuk menggunakan iming-iming daripada teror. Karena teror itu sendiri juga berakibat kurang bagus dan itu bisa menjadi kebiasaan buruk yang tidak disadari untuk selalu memberikan teror. Atau jangan-jangan itu kelanjutan daripada waktu masa kecil para orang tua dan mungkin juga sebagian dari pendidik waktu kecil ditakut-takuti dengan hantu. Maka diperlukan hantu-hantu baru untuk meyakinkan sesuatu bahwa ibu dan bapak, orang tua atau pendidik harus berubah. Karena jarang sekali orang tua dulu menggunakan iming-iming. Karena apa? Iming-iming itu nanti kalau dituntut bisa sulit dipenuhi. Tapi kalau ancaman gampang sekali, tidak perlu dipenuhi, tidak akan dituntut, tidak akan diminta. Ibu dan bapak, terutama Ibu Adrilisa tadi ya, dan sedikit saya memasukkan dari Ibu Sri Ambar Wahyuni tentang penanaman nilai. Jadi coba fokus pada pribadi orang tuanya. Apa yang sesungguhnya mereka sendiri alami. Jangan-jangan memang orang tua itu sendiri yang krisis identitas, yang memang sedang mengalami keretakan, dan sebagainya. Nah ini sehingga dalam tanda petik kita bisa agak membela frekuensi-frekuensi penugasan kepada orang tua yang ditransfer dari satuan pendidikan ke rumah dalam jumlah yang banyak dan mungkin agak berat. Ibu dan Bapak dan teman-teman, ini yang bisa kami responkan. Terima kasih Mbak Edang, mudah-mudahan agak sambung sedikit lah, kalau menjawab memuaskan mungkin belum. Baik, terima kasih kepada Bapak Lili. Wah, ternyata ini pada sesi tanya jawab masih banyak dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, tetapi mohon maaf karena sesi tanya jawab ini harus saya akhiri dan waktu juga yang telah membatasi kegiatan pada hari ini karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 12. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan dan kami mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat disampaikan kepada narasumber. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat sekali dan telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta kegiatan kelas program pada siang ini. Baik, sebelum sesi tanya jawab ini saya tutup, saya akan sedikit memberikan beberapa poin dari materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama yaitu pola pengasuhan pendidikan dan pembentukan karakter sejak awal yang baik pada anak akan menghasilkan perkembangan anak yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Kemudian orang tua harus berperan aktif dalam mengembangkan kepribadian anak agar menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Kemudian merdeka belajar tidak berarti membebaskan anak semaunya sendiri. Akan tetapi, orang tua harus tetap mengawasi, mengontrol, dan tetap mengendalikan perilaku dan perkembangan anak. Selanjutnya, pelaksanaan belajar dari rumah menuntut orang tua untuk dapat menggunakan teknologi dan orang tua harus mempunyai keahlian untuk menciptakan belajar dari rumah yang menyenangkan. Dan yang terakhir, orang tua harus berperan untuk memotivasi
semangat belajar anak dan memberikan fasilitas atau memfasilitasi belajar anak selama melakukan belajar dari rumah. Baik, semoga materi dan jawaban pertanyaan dari para narasumber bisa memberikan solusi, ide, ilmu, dan pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan sangat antusias sekali mengikuti kegiatan kelas program hari ini hingga selesai, baik lewat Webex maupun live streaming YouTube. Sebelum kelas program kita tutup, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon izin untuk mengumandangkan zil-zil dari PP PAUD Dikmas DIY. PP PAUD Dikmas DIY bersama berkarya jaya. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk kepada narasumber dan kepada moderator. Juga untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Ini saya bagikan untuk link materi serta surat keterangan peserta yang dapat di-download oleh Bapak Ibu peserta. Dan kami mohon untuk kesediaan Bapak Ibu, baik dari yang Webex atau yang mengakses lewat channel YouTube, untuk mengisi survei kepuasan pelaksanaan program untuk hari ini agar kedepannya kami dapat melaksanakan program lebih baik dan lebih bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan serta ada kekurangan atau kelebihannya. Kami pamit, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basri, Pak Lili, Bapak Ibu semuanya, terima kasih.